Hasilnya pertama adalah adanya komitmen bersama dalam upaya penanganan stunting tingkat desa. Jadi nanti ada komitmen, mungkin itu di sana ada pernyataan komitmen, itu nanti komitmen lalu dituangkan dalam suatu komitmen bersama lalu kita tanda tangani. Lalu kedua, melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan bersama dalam penanganan stunting. Kalau kita sudah buat komitmen lalu kita tanda tangani di sana, bukan hanya menandatangani saja, tidak berhenti sampai di situ. Tapi setelah kita tanda tangani, maka kita laksanakan apa yang sudah kita tanda tangani. Terkadang itu kita hanya menandatangani aja. Bersedia menangani stunting, bersedia memberikan PMT. Tidak. Kalau kita sudah tulis itu, maka kita harus melaksanakan yang sudah kita tulis. Itu luarannya yang berikutnya. Lalu sedikit kita kembali mengingatkan apa itu stunting. Sebenarnya Bapak Ibu sudah tahu. Ira satwa mabanaya ada saya natawa ono deho menifotis ya ada itu stunting. Bahkan ira satwa padahal lebih unik pun mereka mungkin membaca berbagai sumber nyopaka di sebagai sesi baso-baso bak Google dan internet. Jadi bisa saja Bapak Ibu lebih tahu dari kami. Jadi nanti kita sharing. Saya bukan dalam arti narasumber, maka saya semua tahu tidak. Bapak Ibu juga bisa nanti berbagi pengalaman dengan kita di tempat ini. Apa itu stunting? Dari Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, stunting disebutkan adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi secara kronis. Kronis artinya berlangsung dalam waktu yang lama dan infeksi berulang. Jadi adanya infeksi ataupun penyakit di tubuh si anak yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Menteri siapa itu? Itu Menteri Kesehatan. Dan itu standar yang dipakai itu adalah standar antropometri. Jadi kalau misal diukur itu tiap bulan di posyandu, itu untuk mengukurnya itu atau menentukan dia stunting atau tidak stunting, kita pakai yang standar antropometri. Sehingga yang biasanya kita selama ini kita pakai yang dacin untuk mengukur atau menimbang bayi, itu tidak dipakai lagi karena tidak sesuai dengan standar antropometri. Yang selama ini kita pakai untuk mengukur tinggi itu kita pakai yang meter kain, lasua-sua, itu tidak dipakai lagi, tapi kita pakai yang standar antropometri. Jadi ini dia, penentuan stunting itu ada dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang standar antropometri. Jadi biasanya bidan desa setelah posyandu lalu dia nanti melakukan penyesuaian dengan yang standar ini, dan itu di bawah daripada koordinasi ataupun kerjasama daripada gizi dan juga daripada bagian kaya. Makanya mereka hadir pada kesempatan ini. Next. Apa itu ciri-ciri stunting? Yang pertama adalah pertumbuhan gigi terlambat. Anak yang stunting biasanya pertumbuhan giginya itu terlambat. Biasanya anak-anak di usia lebih-lebih 1 tahun ataupun ada yang di bawah 1 tahun mulai tumbuh giginya. Tapi kalau dia stunting ini terlambat. Kemudian yang kedua, performa buruk pada tes perhatian dan memori belajar. Ini kalau sudah sekolah. Kalau anak-anak stunting yang datang ke sekolah, biasanya perhatian untuk belajar itu kurang. Mengajar fena guru manuke furi. Lemana ilagi luahani wadra guru. Kemudian tanda pubertas terlambat. Tanda-tanda pubertas pada Rono biasanya ini terjadi kalau sudah menuju remaja. Biasanya itu kalau dia perempuan haid. Biasanya di umur ada yang 10 sampai 12 tahun. Biasanya haid mufakhiralawi. Tapi kalau dia sudah masuk ke stunting sejak kecil, maka ini menjadi terlambat. Kalau dia laki-laki biasanya ada yang itu tumbuh jakun. Jakun. Butul. Kemudian perubahan pada suara. Biasanya anak isi-isi berbarang naironoia, tapi kalau laki-laki itu tanda pubertas itu adalah ngebas, lebih solo linia.
Nah itu terlambat, tumbuh mulai sogu Wirenia ataupun tumbuh bulu-bulu halus di tempat-tempat tertentu. Jadi semua ini akan terlambat kalau dia sudah stunting dari kecil. Kemudian pada usia 8 sampai 10 tahun anak menjadi lebih pendiam. No mana. Dan atau ya ifaigi